pada pembahasan kali ini digambarkan bahwasanya tekad ini adalah sebuah kendaraan yang tidak pernah berhenti. Jadi tekad seorang akil ini digambarkan adalah sebuah kendaraan yang tidak pernah berhenti. Itu kendaraan dalam usahanya untuk usul kepada Allah. La yakiru qararuha, dan kendaraan tersebut tidak berhenti, tidak menetap pada tempat-tempat yang digambarkan nyaman untuk menetap. Dia tidak berhenti, terus berjalan, bahkan tidak menetap. Ini dikarenakan kenapa dia terus berjalan tidak berhenti, karena di sana tidak adanya penghalang. Jadi kendaraan itu terus bergerak tanpa berhenti, itu karena tidak ada halangan dan rintangan, sehingga tidak ada alasan bagi kendaraan itu untuk berhenti. Halangan rintangan itu seperti apa? Di antaranya adalah biasanya halangan-halangan ini adalah at-ta'alluqi bi ghairillah subhanahu. Ini yang menghalangi kendaraan tekad seorang salikin ini adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Ini. Nah, jika kemarin dibahas jika kita menuju Allah maka kita tidak mengu noleh nyonengen, bahkan didawuhkan digambarkan sambil merem. Maka kendaraan tersebut akan terus berjalan karena tidak ada penghalang. Yang dimaksud penghalang apa? Yang dimaksud penghalang ini adalah hal-hal ketergantungan kita kepada selain Allah, kemudian beralih menjadi bergantung kepada dunia. Ketika kita bergantung pada dunia, ini kendaraan kita dalam menuju kepada Allah ini akan terganggu, akan terhalang. Kalau halangannya sederhana, ini mungkin ya sekedar memperlambat. Tapi kalau halangannya ini terlalu kuat, ini bisa jadi sampai berhenti. Hal-hal lain yang menjadikan halangan seorang salik dalam usul kepada Allah, ini juga diantaranya adalah karomah, kasyafah, ahwal, dan makomah. Jadi karomah-karomah yang diberikan Allah kepada seorang salik dalam perjalanannya menuju Allah, ini kalau tidak tepat, ini justru menjadi penghalang, sehingga mengganggu perjalanan kendaraan tersebut yang seharusnya ini fokus menuju kepada Allah. Tapi karena di tengah jalan ini Allah memberikan karomah-karomah, namun karena tidak tepat dalam memanfaatkan atau mensyukurinya, tidak lillah billah, ini justru fokusnya pada karomah-karomah yang bersifat duniawi, sehingga malah ngopeni karomah-karomahnya. Juga kasyafah, ya ini dibukanya rahasia-rahasia Allah. Kadang orang dalam perjalanan ini oleh Allah dibukakan rahasia-rahasia, sehingga seseorang ini bisa melihat atau mengetahui sesuatu yang secara umum tidak dapat diketahui oleh manusia secara umum. Di antaranya adalah rahasia-rahasia waktu yang akan datang, rahasia-rahasia suatu kondisi seseorang yang lain, dan lain sebagainya. Ini rahasia-rahasia Allah. Kalau tepat dalam menggunakan rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Allah, ini bisa menjadi sangu dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Namun kalau tidak tepat, ini justru kesengsem ngopeni karomah dan kasyafah ini tadi. Dan juga ahwal, ini keadaan hati. Ya, sebagai seorang manusia, hati kita itu mudah naik turun emosinya, bahkan mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Maka jika kita masih terbawa oleh keadaan hati ini, ya, kita akan sedikit banyak terganggu perjalanan kita. Ibarat istilah sekarang itu mudah baperan, sehingga tidak fokus, mendapat cobaan sedikit putus asa,
atau sebaliknya mendapat kenikmatan atau diangkat oleh Allah kemudian terlena. Ini kondisi-kondisi hati yang bisa salah satunya mengganggu perjalanan seorang salik dalam usul kepada Allah. Kemudian juga makomat-makomat, yakni kedudukan-kedudukan. Seperti halnya dalam dunia lahiriah, kedudukan-kedudukan duniawi ini juga bisa mengganggu konsentrasi kita. Maka dalam dunia ruhaniyah, kedudukan-kedudukan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah ini juga justru bisa mengganggu kita. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan perlahan mengangkat derajat kita, hingga tidak jarang derajat seorang salikin itu lebih tinggi di antara teman-teman seperjalanan lainnya. Namun sekali lagi, kalau tidak tepat dalam menyikapi, ini yang dikejar justru kedudukan-kedudukan tersebut, sehingga lupa dengan tujuan awal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari kedudukan level 1, level 2, level 3, sehingga fokus pada kedudukan. Kalau sudah dapat level 3 nanti dipamerkan kepada rekan-rekannya, kalau sudah dapat level selanjutnya nanti dipamerkan lagi, sehingga justru konsentrasinya tidak meliki usul kepada Allah. Maka hal-hal yang demikian tadi, yakni karomah, kasyafah, akhwal, dan makomah, ini adalah hal-hal yang menghalangi seseorang akil dari perjalanan suluknya. Ini yang bisa mengganggu. Wal qararu dan tadi la yaqiru qararuha. Di sini yaqiru qararuha ini adalah tempat pemberhentian. Jadi ibarat perjalanan ini karomah-karomah tadi, ya, penghalang-penghalang tadi, itu kalau sifatnya sederhana, ibarat kita perjalanan mengisi bensin atau membeli satu snack untuk sangu dalam perjalanan, ini tidak seberapa mengganggu. Namun di sini yang mengganggu adalah yakiru qararuha, berhenti kemudian dekem di sana, menjadikan nyaman di sana, sehingga tidak lagi melanjutkan perjalanannya. Maka annaha idza nazalat fi maudhu, maka ketika seorang akil ini berhenti pada sebuah tempat, maka ia akan terus melanjutkan perjalanannya. Ketika seorang salik ini terpaksa untuk turun dari kendaraan, ya, tadi digambarkan kendaraan tekad itu digambarkan adalah sebuah kendaraan. Maka ketika seorang salik itu mengalami naik turun semangat, tekad, dia akan tetap melanjutkan perjalanan. Dia tidak menjadikan tempat berhenti tadi, dia tidak menjadikan tempat ketika tekadnya itu menurun tadi, ini sebuah watonan secara umum digambarkan sebagai tanah air. Ada dawuh hubbul watan minal iman, ya. Namun di sini dalam konteks yang lain, dia tidak menjadikan tempat dia turun dari kendaraan itu tadi adalah sebuah waton, sehingga dia terus melanjutkan perjalanan. Namun kalau tempat berhentinya tadi dijadikan sebuah waton, ibarat kita perjalanan dari Kediri ke Jakarta sampai di Jogja merasa nyaman, akhirnya turun, akhirnya membeli rumah atau tinggal di sana karena merasa nyaman dengan suasana di Jogja, sehingga menjadikan Jogja itu sebagai watonnya dia, karena waton itu adalah tempat tinggal yang nyaman. Namun seorang salikin itu tidak demikian. Kalaupun dia terpaksa berhenti di Jogja, itu hanya untuk sekedar mengisi bensin, mengisi perbekalan, menambah perbekalan. Dia tidak menjadikan pemberhentiannya itu sebagai sebuah waton, sehingga dia ketika berhenti dia terus melanjutkan perjalanannya. Wala taj'alahu fala
taskinu qalbihi. Ya, maka tempat berhentinya tadi, hingga jika tempat berhentinya tadi tidak dijadikan sebuah waton, itu hatinya tidak tertambat, tidak tertinggal pada tempat tersebut. Jadi kalau dia di Jogja merasa nyaman, akhirnya tinggal, itu berarti hatinya tertinggal di tempat tersebut. Tapi dia tidak, dia terus melanjutkan perjalanan karena hatinya tidak tertambat di Jogja, tapi terus hatinya adalah fokus menuju kepada Allah. Hal-hal yang demikian itu, ini adalah digambarkan adalah puncak atau tujuan rasa seorang zuhud. Jadi kemarin digambarkan seorang yang zuhud itu orang yang memiliki akil, orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal itu orang yang mengetahui kepentingan akhirat itu lebih penting daripada kepentingan dunia, sehingga ketika dia di dunia itu tidak toleh kiwa tengen. Maka ini tadi kendaraan tekad yang terus berjalan, tidak pernah berhenti. Ini digambarkan adalah sebagaimana kenikmatan seorang yang zuhud. Dia daiman tasyaruha, terus berjalan hingga ila anakhot, hingga dia terus berjalan hingga dia akhirnya berhenti pada bihadratul qudsi. Jadi tadi perjalanan itu dia tidak pernah berhenti, tapi akhirnya juga berhenti juga. Di mana tempat berhentinya? Yakni sesuai dengan tujuan awal. Kalau tadi digambarkan tujuan awalnya adalah perjalanan ke Jakarta, maka di sini tempat dia berhenti, akhirnya berhenti juga itu ketika dia bihadratil qudsi, yakni di hadratil Rabbi, di hadrahnya pangeran. Wa bisatil unsi, dan jadi berhenti di hadratul qudsi dan bisatil qudsi, yaitu pelataran kesenangan, yakni pelataran yang mana seseorang yang berada di sana, yang duduk di dalam pelataran tersebut itu memiliki rasa yang bungah, rasa yang senang. Artinya dia bisa duduk di pelataran tersebut, ya, dia bisa duduk di pelataran tersebut, akhirnya istirahat di sana, ya, itu menghasilkan suasana hati yang bahagia, yang menyenangkan. Maka digambarkan pelataran bihadratil qudsi ini, pelataran penuh kesenangan ini digambarkan sebagaimana hadrahnya seorang malikul adim, seorang raja yang agung, yang mana dalam pelataran halaman kerajaan di depan seorang raja yang agung itu seseorang utusan itu sampai hingga dan duduk dan merasakan kesenangan. Seperti mana kita selama ini ketika akan hendak sowan kepada beliau Kanjeng Rama, ini kita ketika pisawanan umum ini mengantri untuk sowan kepada Kanjeng Rama, ini bihadrati Kanjeng Rama, ya, di hadapan beliau Kanjeng Rama. Ini kita di pelatarannya Kanjeng Rama, ini kita merasa senang. Kita belum bisa berhadapan, kita belum wayahnya sungkem, itu saja sudah menjadi merasa senang. Maka perjalanan seorang salik tadi itu tidak akan pernah berhenti hingga sampai pada bihadratil qudsi, bihadratil Rabbi, yang mana digambarkan bihadratil Rabbi ini digambarkan sebagaimana di hadrahnya Malikul Azim, raja yang agung. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana berada di hadratnya Malikul Azim. Maka kita bisa bayangkan selama ini kita mengantri sowan kepada beliau Kanjeng Rama, kita akan tumbuh rasa senang, rasa bahagia yang bersifat ya, hakiki, bukan rasa senang yang bersifat duniawi, tapi rasa senang yang bersifat hakiki.
Maka itulah gambarannya tempat berhenti. Karena sebelum bisa mencapai pelatarannya Malikul Azim, ini kita terus berjalan. Sebelum sampai kepada Hadrati Rabbi, ini kita terus berjalan, jangan sampai noleh kiwa tengen. Maka dari itu mari kita mohon kepada Allah, para peserta pengajian Al-Hikam Ahad pagi, baik yang ada di Pondok Pesantren Kedunglo ataupun di daerah-daerah yang mengikuti melalui streaming, khususnya yang ada di Pondok Kedunglo ini. Kita sekarang ada di Hadrati, di pelatarannya beliau Kanjeng Romo. Kita saat ini berada di pelatarannya beliau Mbah Yai. Kita sowan kepada beliau Mbah Yai. Maka apakah kita sudah menemukan rasa bunga, rasa bahagia tersebut ketika kita menghadap kepada Mbah Yai? Ataukah kita hatinya masih morat-marit, mosak-masik, kepikiran ya kanan kiri? Bahkan jangan sampai kita tertipu dengan karomah, kasyafah, dan makomah-makomah tadi. Maka kita harus meningkatkan mujadah-mujadah sehingga hati kita ditata oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari.